Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fedora Linux yang beranggotakan dengan saya sendiri, Serli Davina, Lastri Elizabeth Butar-Butar, dan Vivialda Farmawati Tambunan. Di sini kami akan mereview jurnal untuk mata kuliah sistem operasi. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Cloud Computing and its Role in the Information Technology. Latar belakang dari jurnal ini adalah jurnal ini berfokus pada pemahaman dan penerapan cloud computing dalam sektor publik di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses adopsi cloud computing serta dampaknya terhadap kinerja operasional organisasi. Meskipun cloud computing menawarkan banyak keuntungan seperti efisiensi dan pengurangan biaya, tantangan dalam implementasinya masih ada, terutama dalam konteks sektor publik. Jurnal ini didasarkan pada beberapa teori, termasuk teori difusi inovasi atau Diffusion of Innovation Theory, kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan atau Technology Organization Environment Framework, dan model keberhasilan sistem informasi atau AIS Success Model. Penelitian ini melibatkan 169 agensi dari sektor publik Malaysia dan menggunakan kuesioner survei untuk mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan metode SAM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, risiko yang dirasakan, dukungan manajemen puncak, dan kesiapan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasinya cloud computing. Sementara dukungan eksternal dan regulasi pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini melibatkan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner survei yang disebarkan kepada agensi-agensi di sektor publik Malaysia. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah sampel dan pengumpulan data. Penelitian ini melibatkan 500 organisasi yang diidentifikasi sebagai responden. Kuesioner disebarkan dan setelah periode pengumpulan data selama 2 bulan, hanya 226 kuesioner yang dikembalikan. Setelah proses penyaringannya, untuk menghilangkan data yang tidak valid, hanya 169 responden yang dianalisis. Selanjutnya, analisis data. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling Partial Least Squares. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan untuk menguji model yang diusulkan dalam penelitian. Yang terakhir adalah kerangka teoritis. Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori, termasuk teori difusi inovasi, kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan, dan model keberhasilan sistem informasi yang membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi cloud computing. Nah, dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan kinerja cloud computing dalam sektor publik. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan beberapa temuan penting terkait implementasi cloud computing di sektor publik Malaysia. Berikut adalah ringkasan hasil penelitiannya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi implementasi. Penelitian menemukan bahwa faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kompatibilitas, risiko yang dirasakan, dukungan manajemen puncak, dan kesiapan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi cloud computing. Ini menunjukkan bahwa organisasi yang melihat keuntungan dalam penggunaan cloud computing dan memiliki dukungan dari manajemen cenderung lebih berhasil dalam mengadopsi teknologi ini. Selanjutnya, pengaruh lingkungan. Meskipun banyak faktor internal yang berpengaruh, faktor lingkungan seperti dukungan eksternal dan regulasi pemerintah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi cloud computing dalam konteks sektor publik Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal mungkin tidak sekuat faktor internal dalam mempengaruhi keputusan adopsi. Selanjutnya, tingkat efektivitas operasional. Penelitian ini juga mencatat bahwa efektivitas operasional dari implementasi cloud computing berada pada tingkat yang lebih rendah. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada adopsi cloud computing, dampaknya terhadap kinerja operasional mungkin belum optimal. Nah, selanjutnya adalah model implementasi. Penelitian ini berhasil mengembangkan dan memvalidasi kerangka kerja untuk implementasi layanan cloud computing di sektor publik berdasarkan model TOE dan IS Sukses.
Hasil ini dapat digunakan sebagai bukti empiris bagi pengambil keputusan di sektor publik untuk merencanakan adopsi dan implementasi cloud computing secara lebih efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi cloud computing dan menunjukkan perlunya perhatian lebih pada faktor-faktor internal untuk meningkatkan efektivitas operasional dalam sektor publik. Selanjutnya, jurnal 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya jurnal yang kedua yang berjudul Cloud Computing in Healthcare, Opportunities, Risks, and Compliance. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah jurnal ini berfokus pada adopsi cloud computing dalam sektor kesehatan yang semakin penting di era digital. Cloud computing menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas data, dan kualitas layanan kesehatan. Namun, tantangan terkait keamanan data, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA juga menjadi perhatian utama. Selain itu, interoperabilitas antara sistem cloud dan infrastruktur TI yang ada perlu diperhatikan. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang, risiko, dan rekomendasi praktis bagi organisasi kesehatan dalam memanfaatkan teknologi cloud secara efektif. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jurnal ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan tinjauan literatur dan studi kasus. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta untuk memahami perspektif para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa cloud computing dapat meningkatkan efisiensi operasional, aksesibilitas data, dan kolaborasi antar penyedia layanan kesehatan. Ini juga memungkinkan pengguna analitik canggih untuk mengelola kesehatan yang lebih baik. Kemudian salah satu temuan utama adalah bahwa meskipun ada banyak manfaat, tantangan terkait keamanan data dan privasi tetap menjadi perhatian utama. Organisasi kesehatan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi informasi sensitif. Kemudian penelitian ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi seperti HIPAA dan GDPR yang merupakan aspek krusial dalam adopsi cloud computing di sektor kesehatan. Organisasi perlu memastikan bahwa sistem cloud mereka memenuhi standar kepatuhan yang ketat. Penelitian ini juga mencatat tantangan dalam hal interoperabilitas dan integrasi sistem cloud dengan infrastruktur TI yang ada, yang memerlukan perencanaan dan strategi integrasi yang cermat. Nah, dan jurnal ini memberikan rekomendasi praktis untuk organisasi kesehatan, termasuk pentingnya pengembangan strategi keamanan yang komprehensif, pelatihan staf, dan penerapan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul Performance and Key Factor of Cloud Computing Implementation in the Public Sector. Nah, latar belakang dari jurnal ini adalah yang pertama, definisi cloud computing. Cloud computing diidentifikasi sebagai salah satu model komputasi utama yang memungkinkan akses ke sumber daya komputasi melalui internet. Yang kedua adalah evolusi teknologi, berkembang dari paradigma komputasi yang dimulai pada tahun 1980-an dengan kemunculan internet. Yang ketiga adalah tantangan dan resiko. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, cloud computing juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal keamanan data dan privasi. Yang keempat adalah pentingnya keamanan. Keamanan menjadi isu kritis yang harus diatasi untuk meningkatkan adopsi dan popularitas cloud computing. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini itu ada dua, yaitu tinjauan literatur dan analisis kasus, di mana tinjauan literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai tantangan dan solusi terkait cloud computing. Untuk analisis kasus, itu mengkaji berbagai studi, kasus, dan artikel sebelumnya untuk memahami perkembangan dan isu yang ada dalam cloud computing. Nah, untuk hasil penelitian dalam jurnal ini itu ada 3. Yang pertama adalah keamanan data.
ditemukan bahwa risiko keamanan seperti serangan pada mesin virtual dan kelemahan hypervisor harus menjadi perhatian utama bagi penyedia layanan cloud. Yang kedua adalah rekomendasi, di mana penggunaan teknik enkripsi yang andal untuk melindungi data yang ditransmisikan. Yang kedua, mengimplementasi rencana cadangan yang kuat dan kontrol akses ketat untuk melindungi data sensitif. Yang ketiga, pentingnya membersihkan informasi yang persisten sebelum disimpan atau dibagikan. Yang ketiga dari hasil penelitian ini adalah kesimpulan. Cloud computing memiliki potensi besar untuk mengubah industri TI, tapi tantangan keamanan harus diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Sekian dari hasil review jurnal dari kelompok Fedora Linux. Terima kasih.